wabarakatuh. Saya Arif Lukman Hakim Pratama, mahasiswa ahli jenjang S1 Keperawatan Dr. Subandi Jember, Universitas Dr. Subandi Jember, akan mengerjakan tugas keperawatan keluarga. Di mana pada kasus kali ini saya mendapatkan kasus yang cukup menarik, yaitu seperti berikut. Pada kasus kedua, Tuan K adalah seorang kepala rumah tangga dengan istrinya Nyonya R dan anaknya anak L yang baru berusia 1 tahun. Nyonya R mengatakan anaknya rewel sejak 2 hari yang lalu dan mengalami diare. BAB, encer, ada ampasnya 7 kali dalam sehari, disertai muntah 3 kali, lemes, dan rewel. Nyonya R mengatakan bahwa sebelumnya anaknya telah diobati menggunakan rebusan daun jambu biji atas saran Tuan K. Namun setelah diberi air rebusan daun jambu biji, anak L muntah-muntah dan semakin rewel. Menurut Nyonya R, saat anaknya muntah-muntah, Nyonya R dan Tuan K bingung dan tidak tahu harus berbuat apa dan hanya diberikan air minum. Namun kondisi anak L tidak kunjung membaik. Nyonya R tidak pernah datang ke puskesmas ataupun ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan anaknya. Menurut Tuan K, anaknya mengalami diare setelah sebelumnya diberikan cilok olehnya yang telah dibeli di pinggir jalan. Semenjak saat itu, anak L semakin rewel, kemudian mengalami diare. Tuan K mengatakan tidak tahu bahwa anak usia 1 tahun tidak boleh diberikan makan sembarangan. Nyonya R juga tidak tahu penyebab anaknya diare dan bagaimana cara penanganannya anak diare dan muntah-muntah. Kondisi anak L saat ini KU-nya semakin lemah, rewel, nampak pucat, dengan tensi 90/70 dan nadi 88, RR-nya 24. Maka dari kasus di atas, diagnosa yang akan muncul ada 3 jenis. Diagnosa aktual, di situ isinya adalah kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan diare dan mual muntah. Dan ada juga kekurangan pengetahuan keluarga yang berhubungan dengan keterbatasan informasi dan cara pemahaman penyakit yang salah. Adapun diagnosa risiko adalah risiko pengasuhan tidak efektif yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan anak. Dan diagnosa terakhir adalah diagnosa potensial, di mana keluarga potensial peningkatan pengetahuan Tuan K dan Nyonya R setelah kita berikan KIE. Untuk diagnosa pertama yaitu kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan diare dan mual muntah. Di situ intervensi yang dapat kita berikan adalah pertama yaitu menganjurkan pasien untuk membawakan anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat yaitu puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua yaitu memeriksakan TTV. Yang ketiga pemasangan infus, di mana di sana harapannya si anak tersebut mendapatkan pengganti cairan yang telah keluar barusan ya, karena diare yang terlalu lama itu. Terus yang kedua adalah diagnosa kekurangan pengetahuan keluarga yang berhubungan dengan keterbatasan informasi, sehingga kita dapat memberikan intervensi yaitu memberikan KIE terhadap keluarga dengan harapan keluarga yang telah kita berikan KIE dapat memberi solusi kepada keluarganya apabila terjadi diare kembali. Yang berikutnya intervensinya yang dapat kita lakukan adalah mengevaluasi hasil dari KIE tersebut, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu implementasi dari intervensi tersebut, yaitu implementasi tentang KIE terhadap keluarga. Mari kita belajar sama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan implementasi salah satu diagnosa dari kasus tersebut, yaitu implementasi tentang KIE terhadap keluarga. Hal yang perlu kita siapkan adalah leaflet dan buku dan pulpen untuk menulis dan mengevaluasi apa yang kita tanyakan terhadap keluarga. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Saya Arif Lukman Hakim dari Puskesmas Kaliwates. Ibu akan melakukan KIE. Saya minta waktunya Ibu nggih? Ya. Oke, bahwa kita tahu bahwa anak Ibu kemarin diare nggih? Ya. Katanya setelah diberikan cilok sama bapaknya, nggih. Setelah itu diare mual muntah
dan dikasih obat jamu ya, Iya. rebusan air jambu. Ibu, monggo ibu dilihat, dibaca-baca leafletnya sambil saya jelaskan. Ibu, diare itu adalah kondisi di mana anak BAB-nya cair lebih dari 3 kali dalam satu hari ya. Ya. Terus pada penanganan diare tersebut yang perlu ibu lakukan, hal pertama adalah mengganti cairannya, yaitu dengan cara membuatkan oralit, Bu. Atau kalau ada oralit sampai berikan oralit langsung, kalau tidak ada sampai buatkan. Caranya adalah memberikan air dan 1 sendok gula dan 1 ujung sendok teh garam. Jadi dicampur terus diminumkan. Seandainya dari minuman tersebut anaknya masih tetap diare, tetap lemas, sampai berobat ke fasilitas terdekat seperti rumah sakit atau puskesmas atau rumah sakit. Nah, terus setelah minum obat, sudah periksa, tetapi tetap tambah lemas, sampai bawa lagi agar anak tersebut dapat berganti cairan melalui infus seperti itu. Ya. Seperti itu, Ibu. Untuk diarenya tersendiri itu bisa disebabkan karena bakteri, karena virus dan lain-lain, atau salah makan seperti barusan ya, kondisinya seperti anak Ibu. Seperti itu. Dari apa yang saya jelaskan, apa ada yang perlu ditanyakan, Ibu? Tidak ada, sudah jelas. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, saya evaluasi nggih. Iya. Yang disebut diare itu seperti apa, Ibu? Diare cair 3 kali sehari atau lebih. Untuk penanganannya seperti apa? Dikasih oralit. Kalau oralit tidak ada, Pakai gula sama garam dan air. seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali sebelum saya tutup, Ibu? Sudah jelas. Sudah Pak. jelas. Iya. Seperti itu KIE yang kita berikan kepada keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang kita lakukan hari ini, kita kerjakan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga dan bagi yang menonton YouTube ini. Demikian dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu.